Radio handset ini. Pada masuk. Sudah masuk, Bu? Udah, Pak. Keluar dulu. Baru berempat ini, Pak Tauniman, Pak Diwijaya, Hudia, Bu, Pak Sopi. Teman-teman masih gangguan mungkin, Pak, susah masuk. Klik yang tadi itu dah. Biar kita cepat selesai. Kan habis ini perdata ya? Ya, itu perdata. Perdata offline ya? Perdata offline ya? Offline. Ya, offline, Pak. Ya, Pak, offline. Mulanya menang mata darah. Nama orang baru ya? 5 orang. Oh. Mas Arwin udah masuk. Oh siap Pak dosen, baru pulang jemput dari Labuan Lombok TKI itu siap. Yo, kok DKI di Labuan Lombok. Ya, yang isolasi. Karantina, Pak. Oh, di Karantina. Ketemu sama Kades Rumbu tadi. Ya bahaya itu dari Arab Saudi itu kan dia yang bawa virus baru itu. Ya makanya jangan didoain banyak virus baru Pak, banyak duit yang didoain Pak. Enggak, dia bawa virus dari Saudi itu kan ada yang model baru. Ya, Asalnya kalau tapi yang di Lombok Timur kalau bawa uang dia Pak. Uangnya palingan di rekeningnya, Sarwin. Tapi pagi Pak kayaknya hari ini gagah Pak dekannya. Asik. Ngajumnya Pak Sarwin ini. Kita mulai aja ya sambil jalan karena sudah jam setengah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang karena saya jam 4 kelas B. Jadi kita biar ini efektif. Ini cuma pengantar aja. Kita kelas B, Pak. Maksudnya kelas A atau jam kedua. Sorry, maaf, kelas A jam kedua. Sekarang kelas B, kelas A lagi hukum perdata di kampus katanya. Baik, pembelajaran praktek ini. Jadi ada tiga praktek ya. Ada perdata, ada pidana, ada PTUN. Sebenarnya kita harus ke pengadilan, tapi saya percaya karena ada beberapa teman-teman yang di kelas ini pasti pernah berperkara di PTUN. Jadi tidak perlu ke pengadilan kayaknya. Tidak perlu ke pengadilan Tun di Mataram dengan kondisi hari ini seperti COVID ini. Jadi kita cukup berpraktek
kita berpraktek aja langsung nanti setelah beberapa materi. Jadi ada beberapa materi yang harus kita ulang dari hukum acara yang sebelumnya sudah didapat itu, apakah sudah tuntas atau tidak, saya belum tahu, nanti kita bisa uji gitu kan. Jadi capaian dari ini semua nanti dari pembelajaran ini adalah ujiannya praktek. Jadi kita akan praktek di ruang peradilan semu. Jadi nanti ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi penggugat, ada yang jadi tergugat, ada jadi tergugat 2 intervensi. Nah, dalam perkuliahan ini metodenya kita akan online selama ininya untuk materinya sampai mempersiapkan bahan-bahan. Jadi materi ini kita dari materi perkuliahan ini kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk ujian nanti. Jadi jangan sampai kelewatan. Jadi setiap minggu itu ada bahan yang harus disiapkan. Nah, seperti hari ini misalnya saya sudah share harus menyiapkan per kelompok ya, bukan per orang. Nanti saya jelaskan per kelompoknya berapa orang. Nanti malam mungkin baru bisa saya bagi. Kelas B kemungkinan besar itu hanya 2 kelompok, tidak salah ya. 2 kelompok, kelas A dia 3 kelompok. Jadi kelas B ini akan ada 2 kelompok. 2 kelompok yang akan bersidang terkait dengan pengadilan tata usaha negara. Nah, tapi selama proses kuliah ini diharapkan itu kehadirannya itu adalah 75%. Jadi jangan sampai kurang dari 75%. Karena sistem yang hari ini berlaku itu mulai berlaku di semester ini, itu 75%. Jadi kalau kurang dari 11 kali masuk, maka tidak bisa ikut ujian. Bukan tidak bisa ikut ujian, walaupun dia ikut ujian, tapi dia tidak akan masuk nilainya ke dalam sistem. Kita pun tidak bisa mengisi nilai. Nah, harapan saya ini sudah disampaikan di semua dosennya sebetulnya. Jadi bukan hanya mahasiswa yang rugi, dosen juga kalau dia kurang 75% harus diingatkan dosennya. Dosen kalau dia kurang 75% itu berpengaruh terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa akan dirugikan. Jadi dosen ini harus masuk mengajar 11 kali pertemuan. Tidak boleh dia kurang dari 11 kali pertemuan. Itu minimal. Dari 16 kali pertemuan termasuk MIT dan UTS. Jadi kalau dosennya kurang dari 11 kali, maka dia tidak bisa mengisi nilai dosennya. Dan maka yang rugi adalah mahasiswa. Itu yang harus diingatkan. Jadi harus setiap hari bapak-bapak maupun ibu-ibu cek absennya. Minimal ada absen itu tiap hari. Jangan sampai kosong dosennya tidak absen. Karena ini sistem yang jalan nanti. Itu yang saya mau pertegas karena mungkin kelupaan disampaikan. Soal penilaian seperti kemarin masih tetap untuk partisipasi atau kehadiran dari 75% itu nilainya 25% untuk kehadiran. Untuk tugas itu 15%. UTS itu 25%. UAS itu 35%. Karena ini praktek, maka tidak ada nilai tugas UTS maupun UAS. Kita tidak akan melaksanakan tugas, tidak akan melaksanakan UTS, tidak akan melaksanakan ini. Tapi akhirnya adalah di praktek. Semua nilai itu diakumulasi di praktek. Makanya jangan sampai terlewatan per kelompoknya. Nah, partisipasi tetap 11 kali kehadiran supaya tidak terlewatkan di praktek karena kita tidak akan ke pengadilan. Makanya kita tidak pergi ke pengadilan, tapi dengan materi harapannya bisa tuntas dan dapat diterima oleh teman-teman mahasiswa. Karena kalau ke pengadilan nanti tidak tuntas di materi, sibuk ke pengadilan. Saya tidak tahu kalau perdata sama pidana apakah ke pengadilan atau tidak. Tapi kalau PT-UN tidak ke pengadilan. Kita akan tuntaskan di sini, nanti kita akan praktek di peradilan semu sekitar pada saat
pertemuan ke-12 dan ke-13 kita akan latihan. Ya, Makan Pak dosen. silakan asal di videonya kelihatan kalau lagi makan. Lapar Pak dosen ini wajib. Ada. Angkat aja di mute punya kalau lagi Mau, makan. mau merokok silakan merokok, tapi jangan di depan kamera supaya anda ini nanti di Ya, sanksi kita. saya rungu orang aja. Ini rungu diri sendiri tidak pernah Pak dosen. Sabar. Dosen. Nanti di tegur kita. Videonya Oh siap, provokator. Ini agenda. Nah, ini referensinya. Baca buku-buku di hukum acaranya yang sudah ada kemarin itu, sama undang-undang yang mesti dikuasai, yaitu baik itu pidana, PT-UN, itu sampai di undang-undang 48, 5, 586, 52 2014 tentang ASN, tentang desa, tentang Pemda, tentang administrasi pemerintahan, tentang cipta kerja, maupun undang-undang PP 24 2000 berapa Pak Kedim? Pak Kedim yang paham itu PP tentang pendaftaran tanah. Karena itu bagian dari objek yang akan diajukan dalam gugatan TUN. Nah, ini sampai di pertemuan, ini semua materinya ada di LMS, saya simpan. Oh ya. Nah, sampai di pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-14 kita latihan. Jadi kita latihan peradilan semu di ruang peradilan semu pada pertemuan ke-12, ke-13 dan ke-14 untuk mempersiapkan ujian. Jadi ujiannya itu di pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16. Karena nanti yang duluan mungkin kelas A di pertemuan ke-15, kelas B mungkin di pertemuan ke-16. Kita agendakan untuk ininya. Jadi materi-materi yang akan kita sampaikan hanya materi review dari hukum acara sebelumnya. Semoga di hukum acara kemarin itu sudah tuntas harapannya. Karena ini praktek. Karena ini praktek, harapannya di hukum acara sudah disampaikan semua oleh dosen sebelumnya. Ada pertanyaan dulu Pak, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya. Pak dosen, terkait untuk praktek di peradilan semu itu, nanti kan dia mempunyai peranan masing-masing, peran masing-masing. Betul. Pak, saran, usulan, kalau memang bisa, coba Pak dosen yang punya kewenangan untuk menunjuk dan memilih siapa rekan-rekan yang memiliki peran masing-masing gitu, supaya materi yang kita pegang masing-masing dengan peranan masing-masing itu supaya kita kuasain gitu. Itu maksud saya Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Siap. Nah itu maksudnya. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi nanti tadi sudah saya sampaikan kelas B itu akan ada 2 kelompok. Kelas A dia ada 3 kelompok. Nah materi perkaranya itu sudah saya upload di LMS. Ada 3 jenis perkara. Tinggal dipilih nanti. Ada perkara pemberhentian perangkat desa, ada perkara pilkades, ada perkara pembatalan SK, tidak salah di situ. Di dalam LMS saya sudah iniin, masukkan putusan. Nanti putusan itu jadi acuannya. Jadi seperti tadi saran saya akan sampaikan baik. Jadi petunjuknya seperti ini, petunjuk peradilan praktek ini. Jadi mata kuliah ini nanti akan dibagi di dalam kelompok itu masing-masing, bukan maksimal ya, minimal berjumlah 12 orang. Jadi akan ada pembagian kelompok itu minimal 12 orang. Dia tidak boleh kurang dari 12 karena itu 12 jumlah perangkat yang nanti akan menjadi hakim 3 orang, panitra 1 orang,
ada kuasa penggugat, kuasa tergugat dua intervensi, ada saksi, ada ahli, ada juru sumpah, ada jurusita ada di situ. Ada panitera pengganti. Nah, itu jumlahnya minimal 12 orang. Tidak lebih boleh, kurang tidak boleh. Nanti kita bagi dia supaya merata kemudian tidak saling ini. Nah, nanti masing-masing kelompok itu memilih satu kasus yang sudah saya share di LMS. Silakan ambil di LMS, ada 3 putusan, mana yang mau dipilih. Jadi saya persilakan mau pilih yang mana, itu nanti dari awal sampai akhir itu yang akan kita bahas terkait dengan perkara tersebut. Jadi semua berkas-berkas itu nanti akan disiapkan di dalam proses ini, proses pertemuan ini. Misalnya hari ini di dalam penugasan ini saya sudah siapkan suruh untuk menyiapkan surat kuasa penggugat, surat kuasa tergugat, surat kuasa tergugat 2 intervensi, dan permohonan tergugat 2 intervensi. Nah, itu nanti perlu dibuat. Karena itu menjadi tanggung jawab secara kelompok, bukan personal ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab per kelompok, bukan personal. Siapa menjadi ketua, nanti dia akan menjadi ketua majelis hakim. Jangan sampai berubah di awal maupun di akhir. Dia tetap dia menjadi ketua kelompoknya, mempersiapkan berkas-berkas itu. Jadi ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim, ketua pengadilan dalam pengadilan semu sebagai ketua kelompok. Itu maksudnya. Jadi dia ketua kelompok ini adalah ketua pengadilan, ketua majelisnya juga. Kita ibaratkan seperti itu. Nah, ketua pengadilan membagi semua berkas, surat lainnya berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Itu ada diatur di dalam pasal 134 Undang-Undang PT-UN. Nah, dalam pengadilan memeriksa memutus perkara tata usaha negara tertentu memerlukan keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc atau lay judge sebagai anggota majelis untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc. Seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 6, kecuali huruf E dan huruf F. Larangan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 huruf C adalah pengusaha, tidak berlaku bagi hakim ad hoc, sehingga untuk ditunjuk sebagai hakim ad hoc pada pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam PP atau pasal 135 Undang-Undang PT-UN. Jadi PT-UN berhak mengangkat hakim ad hoc ketika dia membutuhkan seorang keahlian untuk memeriksa sebuah perkara misalnya. Misalnya di pengadilan Tun tidak ada yang ahli soal pertambangan, maka dia membutuhkan orang yang ahli pertambangan, maka dia dapat mengangkat hakim ad hoc untuk memeriksa perkara itu bersama-sama dengan hakim yang lainnya. Itu maksudnya. Disampaikan kemarin waktu di hukum acara ini. Saya pikir kelupaan, jangan-jangan. Jadi hakim ad hoc itu bukan hanya ada di pengadilan negeri, di pengadilan Tun juga ada gitu kemudian. Di pengadilan agama juga ada. Ketika misalnya pengadilan agama mau memeriksa soal perkara ekonomi syariah atau perbankan, dia dapat mengangkat hakim ad hoc yang ahli terhadap soal perbankan maupun ekonomi syariah. Ketika dia tidak mampu misalnya untuk memeriksa itu, dia dapat mengangkat itu. Karena apa? Karena hakim-hakim yang jadi hakim PA yang sekarang ini kan hakim-hakim produk lama, bukan produk Undang-Undang tahun 2006. Tahun 2006 mungkin dia sudah dapat materi hukum perbankan syariah, ekonomi syariah. Karena zaman hakim yang dulu tidak ada materi hakim seperti itu. Makanya dia agak kebingungan. Nah, itu maksudnya di dalam pasal 135 Undang-Undang PT-UN ini soal hakim ad hoc. Nah, ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan harus segera diperiksa, maka pemeriksaan didahulukan pengertian kepentingan umum. Dan pasal ini semata-mata dilihat sebagai tentang perlu atau tidaknya suatu perkara didahulukan.
Jadi pasal 136 soal kepentingan umum. Jadi hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum didahulukan di pemeriksaannya di pengadilan TUN. Ya, kepentingan umum yang dimaksud di dalam sengketa TUN adalah terkait misalnya pengadaan tanah. Untuk kepentingan itu, pengadaan bendungan dan seterusnya. Kalau sengketa soal SK orang per orang, itu tidak kepentingan umum, orang bukan ini ya, orang dalam artian satu orang, individu, atau satu badan hukum. Panitia bertugas menyelenggarakan administrasi perkara. Jadi nanti panitra yang ada atau panitra pengganti itu ketua yang mengatur, panitra yang menyiapkan semuanya. Berkas-berkas ini jangan sampai kelupaan. Nanti berkas persiapan peradilan semu itu mesti dijilid. Nah, dijilid dari surat kuasa, surat gugatan, jawaban, eksepsi jawaban, maupun replik, sampai kesimpulan, keterangan saksi, sampai putusan harus dijilid jadi satu sebagai laporan hasil praktek peradilan. Nanti kita akan praktek, tadi video itu sudah saya kirim, itu hasil tahun lalu. Nah, tahun lalu sudah mampu mereka membuat di YouTube untuk proses akhirnya. Nah, semoga 2021 ini lebih baik dari tahun yang kemarin, gitu kan? Amin. 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 Panitia bertanggung jawab terhadap pengurusan berkas putusan, dokumen, akte, buku daftar biaya, dan seterusnya. Jadi berkas-berkas ini nanti panitra yang menyiapkan, mengurus. Jadi panitra ini sama dengan sekretaris lah. Jadi ketua pengadilan atau ketua kelompok nanti menunjuk siapa sekretarisnya yang menjadi panitra. Dia yang harus orang yang rapi, yang bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Itu untuk mengumpulkannya. Sengketa Kalau Sarwin dia jelas nggak bisa deh. hilang nanti berkas kalau Pak Sarwin nanti dipikir berita atau ditaruh kan repot. Betul itu. Nanti dimasukkan ke radar rombok sama Prof. Sarwin. Pak Sarwi cocok jadi tersangka. Tak mau lalu. Dan tanya tebak keluar si Pak Sarwin. 6 kali kita anda membalui gagah. Wah 2 kali kita anda lapak bed berengkades rumbuk itu lombok lapak. Pak dosen izin, Pak dosen bisa dipotong sedikit. Ya silakan. Pertanyaan. Masalah hakim ad hoc itu, apakah tidak sama dia dengan saksi ahli itu nanti? Tidak. Oh, berbeda ya? Beda. Saksi ahli kan masing-masing pihak yang ngajukan. Jadi kalau saksi ahli itu penggugat, tergugat maupun tergugat 2 intervensi bisa mengajukan ahli. Nah, Betul, Hadi Wijaya. Saya kira Pak dosen, saya kira ketika para hakim tidak paham tentang apa Dia yang tahu Pak Hadi menjadi kampus. materi itu, terus dia mencari saksi ahli dalam hal perkara tertentu itu gitu. tidak. Jadi dia bisa mengangkat hakim ad hoc untuk perkara itu saja. Ah gitu ya. Untuk perkara yang sedang disidangkan itu. Ya, Kalau ya, ya. kalau ahli kan masing-masing pihak yang menghadirkan. Nanti ahlinya itu yang diuji oleh oleh hakim ad hoc-nya ini. Jadi Ya, biasanya perkara-perkara yang rumit sekali itu. Misalnya perkara pertambangan yang cukup tidak tahu soal teknis kan. Iya, ya. Hal-hal yang berbau eksak itu kan kurang-kurang tahu yang namanya hakim. Kemudian biaya perkara baca baik-baik beda rapat pemusyawaratan dengan pemisahan persiapan. Jadi ada rapat permusyawaratan, ada pemisahan persiapan besok itu. Pemisahan persiapan itu awal mendahului sebelum masuk ke proses persidangan. Itu harus dibedakan di pengadilan TUN dengan peradilan umum. Kalau di pengadilan TUN ini hampir sama dengan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dia sebelum ke proses sidang terbuka untuk umum, ada proses dismisal di situ. Nah, di pengadilan negeri sekarang mulai mengenal proses dismisal. Itu untuk perkara-perkara gugatan sederhana. Nah, dismisalnya itu
diperiksa oleh ketua pengadilan. Apakah perkara ini bisa masuk lanjut ke di pengadilan atau dikembalikan? Karena ada beberapa syarat di dalam hal itu. Jadi tempat mengajukan gugatan, objek gugatan, objek, sama kemudian kritis. Nah, itu yang kemudian diperiksa di proses dismissal proses. Di pengadilan negeri juga begitu. Berarti yang diuji adalah proses dismissal proses itu adalah terkait soal kewenangan pengadilan. Nah, setelah proses dismissal proses itu ada proses rapat persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan ini itu terkait dengan gugatan. Jadi, penggugat itu bisa memperbaiki gugatannya. Jadi Tolong speakernya dimatiin. siapa yang ngobrol itu? Pak Nasri, Ros doang, Pak Nasri. Matikan speakernya dulu. Jadi proses pemeriksaan persiapan ini, jadi sebelum ke sidang terbuka untuk umum, penggugat masih bisa untuk memperbaiki gugatan berdasarkan saran dari majelis hakim. Jadi majelis hakim akan menyampaikan saran untuk diperbaikinya gugatan sampai dengan sempurna. Kalau sudah sempurna, baru ada sidang terbuka untuk umum. Itu dimulai dengan pembacaan gugatan. Kalau di pengadilan negeri atau perkara pengadilan negeri atau peradilan umum atau peradilan agama, tidak ada namanya proses pemeriksaan persiapan, tapi langsung. Kalau dia NO, dia akan di NO kan. Jadi di pengadilan PT UN jarang sekali perkara itu tidak dapat diterima. Tapi kalau di pengadilan negeri maupun pengadilan agama sering perkara itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Karena ada prosesnya pemeriksaan persiapan. Itu yang harus diingat di PT UN. Ya, Pak dosen. silakan. Pak dosen, tadi ada istilah yang disampaikan ke kami. Apa istilah NO itu, apa artinya Pak dosen? NO itu? NO itu net secretary, itu bahasa Belandanya net tidak saya. Tapi gugatan tidak dapat diterima. Intinya arti dari NO itu gugatan tidak dapat diterima gitu. Gugatan tidak dapat diterima Ya, atau Prof. Sarwin. sering disebut dengan putusan negatif. Jadi ada di dalam putusan itu ada 3. Ada putusan positif itu dikabulkan, putusan negatif tidak dapat diterima, dan putusan ditolak. Nah, kalau di dalam peradilan umum atau peradilan agama, kalau tidak dapat diterima gugatan masih bisa diajukan. Nah, beda dengan di pengadilan tun. Jadi di pengadilan tun ini, begitu dia tidak dapat diterima, ketika waktu sudah melebihi 90 hari, maka dia tidak dapat mengajukan kembali perkara tersebut. Makanya harus alasannya hati-hati. apa, Pak? Karena orang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun itu waktunya adalah 90 hari sejak 90 diketahui. hari. Sejak diketahuinya objek sengketa, sejak kepentingannya merasa dirugikan, nah itu 90 hari. Jadi dia tidak bisa langsung tidak bisa kemudian misalnya soal sertifikat kan banyak sertifikat ini terbit sudah lama, tapi dia baru tahu kemarin misalnya, kemudian dia mengajukan gugatan. Nah, dari sejak diketahui itu, kalau dia lewat 90 hari, maka tidak dapat diterima gugatannya. Gugur gugatannya jadinya padanya. Gugur gugatannya. Haknya untuk mengajukan gugur. Nah, Pak dosen. Ya. Jadi kalau di surat jual beli maupun surat bagi waris itu, kenapa harus dibubuhi materi 10.000? Kalau di aturan yang sekarang, alasannya apa itu Pak dosen? Itu dari dulu sudah. Dari Kalau dulu kan 6.000 Pak. Kalau dulu kan 6.000. Kalau sekarang 10.000. Ya, Alasannya apa gitu? Ya kan dia naik sekarang harga materi.
PNPB istilahnya. Udah Nah, nggak ada materi yang ibu Pak Sarwin. Saya pikir Mbak Eci sama Bu Dokter ada yang materi kepada suaminya. Bea materi kan naik sekarang. Oh gitu. Terbaru Ya. itu Pak Sarwin. Jadi yang namanya ada di di Undang-Undang Bea Materi itu jelas kenapa jual beli, kwitansi terkait dengan uang apa itu harus dimaterikan. Nah itu disebut dengan bea materi, penerimaan negara. Tapi kenapa kalau tidak dibubuhi materi tidak sah suratnya itu kenapa Pak dosen? Tidak sah, tidak dibayar pajaknya, tidak dibayar materinya. Oh gitu. Karena Iya, undang-undang. iya, iya. Paham. Sama kayak kwitansi jual beli misalnya, tidak ada materi, tidak diakui di pengadilan, dianggap bukan alat Palsu bukti. itu Pak Sarwan. Nah, hati-hati di situ. Hati-hati Pak Kawil. Kawil apa ini Prof Sarwin? Sama dengan orang buat surat pernyataan. Kalau buat surat pernyataan itu ya di pejabat pembuat surat kan. Pejabat pembuat surat itu ya di notaris, bukan buat sendiri terus tempel materi. Itu dianggap pernyataan di bawah tangan atau sepihak dan tidak memiliki nilai kekuatan hukum. Nah, ini dia. Jadi ini 12 komposisi 12. 12 yang tadi dimaksud itu. Ada ketua majelis hakim sebagai ketua kelompok ya. Saya bingung. Ketua kelompok. Sekaligus. Hakim anggota 1, hakim anggota 2, kemudian ada panitera pengganti, ini sebagai sekretaris. Panitera ini tukang juru tulis. Dia ada di sampingnya sebelah kanan hakim, agak ke belakang sedikit. Tidak boleh mejanya sejajar dengan hakim. Dia juru tulis. Kemudian ada juru sumpah atau juru sita. Ini wajib ada di pengadilan. Dia harus hadir. Dia yang mengatur keluar masuknya proses persidangan. Juru sita. Kemudian ada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, kuasa hukum tergugat 2 intervensi, ahli 1 orang, saksi 2 orang. Nah, kenapa ahli? Nah, di dalam hierarki alat bukti ini kalau hierarki, kalau kita bicara hierarki alat bukti perkara tun, perkara pidana, perkara perdata itu beda-beda tingkatannya. Kalau perkara tun nomor 1 itu adalah yang tertinggi itu adalah ahli, bukan saksi. Terus diingat. Jadi ahli kalau di PT UN. Kalau di perdata itu surat. Jadi nomor 1-nya adalah surat karena dia pembuktian formil kalau di perdata. Kalau di pidana itu saksi. Saksi. Karena bicara fakta. Nah, itu hierarkinya. Jadi saksi itu memiliki hierarki sebetulnya. Jadi kalau di tun itu yang harus kuat itu adalah ahli terlebih dahulu, baru bicara saksi. Karena yang diuji di pengadilan tun itu adalah terkait dengan substansi dan prosedur. Itu intinya. Substansi dan prosedur. Nah, apakah sebuah surat keputusan itu dibuat sesuai dengan prosedur dan substansinya atau tidak? Kalau dia tidak sesuai dengan prosedur dan substansinya, maka dia dapat dibatalkan. Gitu. Dilihat yang diuji adalah prosedurnya, apakah sudah sesuai dengan prosedurnya apa enggak. Makanya itu pentingnya punya SOP. Kenapa SOP penting? Untuk mengukur berjalan atau tidaknya prosedur tersebut. Kalau dia sudah sesuai dengan prosedur, maka dia, aku yakin pasti ini tidak akan terjadi apa-apa. Sama seperti tindak pidana korupsi kan begitu. Tindak pidana korupsi ini kan yang banyak itu terkait soal administrasi. Nah, sekarang kalau orang merasa tidak melakukan korupsi, maka dia dapat menggugat apa terkait dengan misalnya dia dituduh melakukan korupsi, kemudian hasil audit keuangan, hasil auditnya itu bisa diuji di pengadilan tun. Apakah dia melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak? Itu. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang 30.
dan Perma nomor 15 tahun 2015. Itu dasar hukumnya. Begitu Pak Kades, kalau dituduh korupsi, keluar hasil keputusan bisa digugat di pengadilan TUN. Karena undang-undang korupsi ini adalah undang-undang administrasi sebetulnya. Bukan undang-undang pidana murni. Undang-undang pidana murni itu ya ada di undang-undang di KUHP. Jadi undang-undang ini semuanya administrasi. Perdagangan orang itu administrasi semua, terkait undang-undang administrasi. Makanya dari disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Nah, tindak pidana di luar KUHP itu adalah administrasi sebetulnya. Karena inti hukum pidana itu ya ada di KUHP itu saja. Nah, jadi ini 12 yang dimaksud, dan ini berkas yang harus disiapkan. Surat kuasa tergugat, kuasa tergugat 2 intervensi, gugatan penggugat, resepsi dan jawaban tergugat, permohonan tergugat 2 intervensi. Jadi nanti pergugat 2 intervensi ini baru bisa masuk pada saat sidang pertama sudah dilakukan dengan mengajukan permohonan. Apakah dia diterima atau tidak oleh majelis hakim? Besok kita jelaskan seperti apa tergugat 2 intervensi. Kemudian replik, duplik, pembuktian surat, nanti kita akan buat pengantar alat bukti. Kemudian ada saksi, nanti dibuat inti saksinya, kesimpulan, putusan. Jadi ini berkas. Ditambah narasi berita acara ya. Berita acara pemeriksaan saksi. Nanti saya kirimkan masing-masing kelompoknya siapa saja. Nah, selamat mempelajari tugas masing-masing. Nanti seperti ini. Kalau pengadilan TUN baju toganya warna biru. Kalau pidana atau peradilan umum baju toganya orang di peradilan umum itu warna merah. Kalau di pengadilan agama warna hijau. Kita sudah siap, pakaiannya sudah lengkap untuk kita praktek. Nah, ini namanya di mana Pak dosen? Hah? Jahit di mana kemarin bajunya? Beli di Jakarta. Nah, ini namanya panitra ini. Nah, ini namanya panitra, dia di bawah dan agak ke belakang, tidak boleh sejajar. Ini namanya panitra. Ini ada di videonya itu, nanti bisa dilihat itu prosesnya. Kenapa tidak ada foto presiden? Karena ini lembaga yudisial. Itu harus diingat ya. Lembaga yudisial itu hanya Garuda Pancasila. Tidak ada foto kepala negara maupun wakil presidennya. Jangan heran kemudian kenapa tidak ada fotonya Pak Jokowi sama ini. Karena ini lembaga yudisial. Supaya tidak kaget. Kita ke materi pertama dulu. Biar saya jelasin lagi dikit. Coba punya salon itu bunyi. Jadi materinya bisa diambil di ini ya, sudah diambil, silahkan ambil dipelajari. Ini pedomannya sebetulnya. Saya buat jadi pedoman, tapi saya pecah-pecah dulu supaya kita sama-sama ini besok ke depan mudah bisa dibuat jadi buku pedoman untuk praktek. Jadi sambil santai Pak. Ada yang mau merokok silakan merokok, tapi jangan di depan kamera. Ya, supaya enggak, karena direkam ini kan. Jadi PTUN atau Haptun istilahnya sering biasa dipanggil. Orang sering mengenalnya dengan Haptun atau Pratun, peradilan Tun. Adalah bagaimana mempertahankan hukum material atau prosedur dan tata cara di pengadilan. Makanya dari sini disebut dengan yang diuji adalah soal substansi dan prosedur. Hilang suaranya Pak dosen. Masa hilang? Enggak, Masih Pak. Pak dosen, masih. Yang diuji itu adalah substansi dan prosedur. Nah,
Beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum yang diuji adalah bukti formil, bukti surat. Nah, kalau di pengadilan TUN itu prosedur dan substansi. Kalau di hukum perdata yang diuji adalah surat. Kalau di hukum pidana yang diuji adalah material, yaitu fakta. Makanya itu dia kemudian membutuhkan seorang saksi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau di pengadilan TUN tidak butuh saksi banyak-banyak. Cukup mampu menghadirkan ahli sesuai dengan perkara yang ditangani, misalnya perkara soal administrasi, misalnya ahli desa atau ahli pertambangan atau ahli apa. Nah, itu yang dihadirkan sama soal ahli terkait dengan administrasi pemerintahan. Cukup 2 ahli, selesai. Saksi cukup dengan 1 saksi sudah. Nah, tidak cukup, kita tidak perlu banyak-banyak saksi kalau ke pengadilan TUN. Karena dia beda dengan perdata dan pidana. Nah, HAPTUN ini adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara melaksanakan tata negara atau tata usaha negara. Melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dibentuknya Pratun untuk melindungi kepentingan warga masyarakat dan penguasa. Karena Pratun bagian dari teori negara hukum. Jadi kalau negara mau dikatakan, kalau mau pemerintahan dikatakan sebagai negara hukum, dia harus memiliki peradilan Pratun. Nah, sejak tahun 86 dia pengadilan, istilahnya dapat disebut itu pengadilan baru ya, pengadilan yang masih muda di tahun 86. Sama seperti pengadilan agama. Kalau dulu pengadilan agama itu di bawah Departemen Agama. Dia tidak punya hak eksekusi. Kalau dia mau mengeksekusi, harus ada izin dari pengadilan negeri. Itu tahun 89 pengadilan agama dibentuk menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Pengadilan militer dulu di bawah Panglima TNI. Jadi lewat Undang-Undang Peradilan Militer tahun 87 tidak salah itu ditarik ke Mahkamah Agung menjadi satu atap. Makanya peradilan satu atap, kemudian Mahkamah Agung sebagai puncak dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Jadi pengadilan TUN ini 86 dia berdiri, baru sekitar tahun 2009 baru memiliki gigi. Jadi sekian tahun ini putusan peradilan TUN dianggap putusan yang banci. Tidak bisa dieksekusi, orang tidak tunduk terhadap putusan TUN. Tapi sejak tahun 2009, apalagi sejak lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi kepala daerah atau siapapun pejabat daerah yang membuat keputusan TUN yang tidak tunduk kepada hasil putusan TUN, maka dapat diberhentikan. Tujuan pembentukannya itu ada 2, untuk memberikan perlindungan hukum yang bersumber dari hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Jadi dia ada 2. Kalau dulu, peradilan administrasi dan upaya administrasi di Indonesia adalah hak untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum pragmatik atau tepat secara fungsinya efektif dan berfungsi secara efisien. Secara bahasa, tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum, kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara, dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan individu. Jadi dia disebut juga sengketa administrasi. Jadi pengadilan TUN ini adalah proses penyelesaian sengketa administrasi. Yang disebut kalau sengketa pidana atau sengketa perdata, kalau perdata ada 2 tempat, ada di peradilan umum dan ada di pengadilan agama. Itu sering disebut dengan sengketa perdata. Kalau sengketa pidana ada di peradilan umum kemudian. Mungkin saya yang bertanya ini, apa materi yang diterima dari hukum acara dulu? Teman-teman yang semester kemarin,
sepengetahuannya tentang bagaimana prosedur beracara di peradilan tun, itu apa yang disampaikan, diterima dari dosennya. Pana ini mungkin ada yang jawab. Mungkin kita share ya di situ supaya tidak mengulang lagi apa yang diperoleh itu. PTUN itu barusannya. Ya, cara tun yang di semester 5 kemarin ya. Ya, termasuk anu juga. Apa namanya? Kemarin pernah menganalisa juga Pak dosen. Sebuah putusan. Termasuk tadi itu replik duplik juga pernah dipelajari. Efeksi. Itu kita sudah pernah dipelajari. Cuman yang tadi saya baru dengar Pak dosen yang hakim ad hoc itu aja. Ya, Kalau upaya administrasi disampaikan enggak kemarin? Ya, pernah disampaikan upaya administrasi. Semua sudah disampaikan itu. Karena ada dua jalur dalam peradilan tun kan. Ada yang disebut kemudian upaya administrasi. Jadi sebelum ke pengadilan tun, para pihak. Siapa itu? Ya salonnya siapa bunyi ini? Jadi sebelum ke pengadilan tun, volumenya dimatiin dulu. Pak Sarwin, volumenya Pak Sarwin. Saya nggak pernah ngapa-ngapain kok. Apa volume apa? Suaranya apa bergema? Nggak ada yang bergema Pak. Kayak suara salon ini. Unmute anunya speakernya Pak Sarwin. Saya nggak ngapa-ngapain speaker apa yang mau Dimatiin speakernya Pak, dimatiin dulu. Nggak ada yang hidup apa-apa. Jadi kita lanjut. Jadi sejak keluarnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian ada juga administrasi desa, tapi di administrasi pemerintahan yang paling lengkap itu ada beberapa hal yang kemudian semakin memperkuat fungsi pengadilan tun. Jadi saya masukkan di pasal 80. Nah, ini dia. Di pasal mana dia saya masukin kemarin? Disampaikan soal asas peradilan asas umum pemerintahan yang baik. Di materi hukum acara kemarin. Disampaikan Pak. 213 asas umum pemerintahan yang baik. Disampaikan malah keluar di UAS itu Pak. Asas peradilan tun, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan disampaikan semua ya. Sifat dan karakter. Nah, jadi kita mulai dari sini aja. Prinsip-prinsip penting sebagai tambahan. Nah, prinsip umum yang berlaku dalam proses peradilan itu ada di pengadilan itu ada namanya pengadilan yudek faksi dan ada pengadilan yudek juris. Pengadilan yudek faksi itu ada di tingkat pertama dan tingkat kedua. Tingkat pertama dan tingkat banding itu sering disebut dengan pengadilan yudek faksi. Sedangkan yudek juris itu ada di Mahkamah Agung.
kemudian musyawarah mufakat dalam mencari dan mendapatkan kebenaran. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini teologi hukum tertinggi dalam proses peradilan. Kemudian keterbukaan persidangan, kemampuan memberikan keputusan dan keadilan. Terdapat juga ada prinsip non-diskriminasi, tidak boleh menolak. Jadi di pasal 22 AB itu pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Jadi dia tidak boleh menolak orang ketika mengajukan perkara ke pengadilan. Nggak boleh, kecuali bukan kewenangan pengadilan. Baru dia boleh, misalnya mau membatalkan sertifikat. Jadi bukan lagi ada perma atau ada peraturan Mahkamah Agung. Kalau ada gugatan terkait dengan pembatalan sertifikat, jadi tidak boleh diajukan tidak boleh lagi diajukan ke pengadilan negeri, tapi harus ke pengadilan tun. Dan tidak boleh juga menjadikan pihak pejabat tata usaha negara ya. Karena begini, karena banyak pengacara tidak memahami kemudian perma yang berlaku hari ini. Misalnya beberapa pengacara menggugat tanah sengketa. Tanah sengketa itu digugat perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri terkait dengan misalnya pecatu. Nah, terkait dengan pecatu misalnya, desa digugat ke pengadilan negeri dengan alasan perbuatan melawan hukum. Padahal kalau perbuatan melawan hukum terkait dengan pejabat tata usaha negara, itu tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri. Harus diajukan ke pengadilan tun. Itu jelas bunyi permanya. Tapi itu banyak yang kemudian menggugat ke pengadilan negeri. Selalu argumentasi mereka adalah, ini perbuatan melawan hukum, betul perbuatan melawan hukum. Tapi perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu beda namanya. Jadi PMH oleh penguasa atau PMH oleh masyarakat biasa itu beda namanya. Jadi dia kalau PMH oleh penguasa atau pejabat tata usaha negara itu harus diajukan ke peradilan tata usaha negara, tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri. Memang banyak kemudian putusan hakim negeri itu menerima, karena dia kan tidak boleh menolak, menolak suatu perkara. Dia terima, dia periksa sampai kemudian diputus. Walaupun ada yang tidak dapat diterima, ada yang ditolak, jarang ada yang dikabulkan. Karena maksudnya dia adalah ini bukan kewenangan pengadilan negeri, sekarang pengadilan tun gitu. Karena ini terkait dengan pejabat tata usaha negara yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kewenangannya diujinya adalah di pengadilan tun, bukan di pengadilan negeri. Nah, itu banyak terjadi di pengadilan negeri kemudian. Nah, kemudian ada namanya nih, ini maksudnya ada asas praduga rekmatik Vermonden van rekmatikheid atau persepsio in causa. Jadi sepanjang kantun belum dibatalkan oleh sebuah putusan pengadilan, maka dia masih tetap dianggap benar. Boleh dinyatakan tidak benar. Nah, itu yang dimaksud dengan asas praduga rekmatik. Jadi misalnya Pak Kepala Desa mengeluarkan keputusan, terus ada yang gugat. Nah, sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan, maka dia masih tetap dianggap sebagai keputusan yang benar. Itu yang dimaksud dengan asas praduga rekmatik. Jadi kita harus menganggap SK itu masih benar sepanjang belum dibatalkan. Kedua ada asas pembuktian bebas. Jadi hakim di dalam pengadilan TUM dia boleh mengarahkan kemudian. Beda dengan peradilan umum atau peradilan negeri atau agama. Kalau di pengadilan umum hakim bersifat pasif. Pengadilan TUM hakim bersifat aktif. Karena di situ di pasal 77 itu adalah kemudian
bagaimana hakim kemudian dapat mengarahkan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak. Jadi kalau dia sudah dirasa cukup, maka hakim berhak untuk menyelesaikan perkara itu. Ini begini, banyak orang yang tidak paham kemudian. Kalau di pengadilan umum, kalau misalnya tergugat sudah sidang ya, sidang sudah ditentukan jadwalnya, misalnya penggugat sudah bawa saksi, tiba-tiba tergugat tidak hadir. Kalau di pengadilan tun tetap dilanjutkan sidang yang tidak ada namanya penundaan sidang. Nah, kita sudah bersepakat sidang minggu depan adalah saksi buat penggugat. Begitu tergugat tidak datang, hakim melanjutkan sidang, tidak ada namanya penundaan sidang di pengadilan tun. Nah, beda kalau di pengadilan negeri, sidang ditunda sampai dengan hadirnya tergugat di minggu depan. Pengadilan tun tidak, karena hakim mau membuktikan dengan namanya asas pembuktian bebas itu. Jadi boleh mengarahkan apa yang harus dibuktikan. Kemudian asas keaktifan hakim, Dominius litis, berguna untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum erga omnes, kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Sifat presumpsi in causa, di mana tun selalu dianggap sah selama belum ada putusan pembatalan. Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol di samping perlindungan terhadap individu. Asas sep refleks atau sep habitats, dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan pengadilan administrasi. Sifat dan karakteristik dari putusan tun yang mengandung asas presumption in causa, di mana semua putusan atau basicing dan putusan tun dianggap sah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan tidak sah. Jadi harus dibedakan apa itu basicing dan apa itu regeling. Kalau basic adalah keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat. Apa yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat? Yaitu surat keputusan. Kemudian beda dengan regeling. Yang dimaksud dengan regeling adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, yaitu yang ada di undang-undang, yang ada di hierarki peraturan perundang-undangan. Itu yang disebut dengan regeling. Kemudian begitu juga dengan di menteri dan seterusnya. Tapi kalau dia bersifatnya bersifat individual, final dan mengikat, itu maka disebut dengan basicing. Hanya itu yang bisa digugat di pengadilan tun. Nah, kalau regeling itu hanya dapat dilakukan dengan nama judicial review. Nah, judicial review terhadap undang-undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau di bawah undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung langsung. Tidak ada prosesnya dari tingkat pertama, tapi langsung ke Mahkamah Agung. Itu kalau regeling. Tapi kalau basicing di pengadilan tun. Makanya sekarang ini sebuah sertifikat itu tidak boleh dibatalkan oleh pengadilan negeri. Yang bisa menyatakan sertifikat itu tidak sah dan batal demi hukum itu hanya pengadilan tun. Sini gua montok. Itu semakin tegas. Volumenya dimatiin dulu. Yang punya volume itu. Apa punya suara itu? Asas peradilan tun itu ada di pasal 28, pasal 2 Undang-Undang 23, ada Undang-Undang 30, ada Undang-Undang Desa. Nah, di situ asas-asasnya. Ada perubahan Undang-Undang 5 dan 86, junto pasal 52 putusan tun yang digugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas yang dimaksud adalah ini asas kepastian hukum, ketertiban penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan. Jadi ada kepastian hukum itu harus ada. Ketertiban penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, oportunitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik, asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku hampir sama, asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir ada kegiatan yang menyangkut negara. Dan ada 13 asas kemudian. Asas kepastian hukum, prinsip of play, permainan yang layak. Nah, ini asas pemerintahan yang baik. Dan itu yang diuji, makanya diuji adalah substansi dan prosedur kemudian.
Ciri khusus pengadilan tun, peran hakim yang aktif, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, kemudian sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas, jadi bebas orang membuktikan, gugatan di pengadilan itu tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tun. Jadi dia kalau dia terkait dengan kepentingan umum baru dia bisa ditunda biasanya. Tapi kalau tidak kepentingan umum, tidak cukup sulit untuk meminta penundaan. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan bahwa penggugat membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Ada pihak ketiga kemudian, itu yang dimaksud dengan tergugat dua intervensi. Nah, para pihak yang yang terlibat di dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan. Jadi para pihak ini dapat mengajukan dirinya untuk bergabung dengan tergugat menjadi pihak, atau dia tidak bergabung dengan pihak untuk menjadi tergugat dua intervensi, itu bisa. Makanya besok itu harus mengajukan permohonan. Nah, ini yang harus disiapkan. Dalam mengajukan kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Perbedaan PT UN dengan peradilan perdata. Dalam proses pratun selalu menyangkut baik kepentingan umum maupun kepentingan perorangan. Dalam proses pratun yang selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sah tidaknya penggunaan wewenang pemerintah, badan atau pejabat tun menurut negara publik. Itu yang diuji pertama. Sah atau tidak. Dia punya kewenangan atau tidak. Makanya kewenangan itu ada 3. Ada kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Terus diingat, kalau kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diterima dari undang-undang kemudian. Kayak kepala desa, dia punya undang-undang nomor 6. Nah, kalau kepala dinas, dia kewenangannya adalah kewenangan delegasi. Karena sumber kewenangannya itu dari bupati misalnya. Karena bupati punya kewenangan itu berdasarkan Undang-Undang 23. Nah, kepala dinas diberikanlah delegasi oleh bupati. Makanya dia disebut sebagai sumber kewenangan delegasi. Apa itu mandat? Kalau mandat itu seperti misalnya Pak Kades mengangkat PLT misalnya. Itu hanya dengan mandat. Makanya kalau mau mengangkat PLT, jangan pernah membuat surat keputusan. Karena dia bukan bersifat definitif. Terus diingat. Karena banyak selama ini kepala desa membuat PLT itu dengan SK. Jangan. Karena cukup dengan surat tugas, karena mandat. Kalau mandat, tetap yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Beda dengan delegasi. Begitu dia didelegasikan, pertanggungjawaban itu lepas kepada penerima delegasi. Nah, kalau atribusi jelas, karena dia diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dia menerima kewenangan itu berdasarkan sumbernya dari undang-undang. Dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau delegasi, jadi begitu Pak Bupati atau Kepala Desa memberikan delegasi kepada kepala wilayah, misalnya kepala dusun, maka yang bertanggung jawab itu adalah kepala wilayah. Soal ada sengketa, soal ada permasalahan hukum, nanti kepala wilayah itu ikut bertanggung jawab. Karena dia sudah diberikan delegasi. Tapi kalau mandat, yang bertanggung jawab tetap pemberi mandat. Makanya yang namanya SKPLT, SKPJS, itu tidak perlu ada SK. Cukup dengan surat tugas. Karena mandat itu adalah surat tugas. Di situ. Dia bukan surat keputusan. Selama ini Pak dosen. Ya. Selama ini itu aja ya. Ya, itu yang terjadi kan selama ini. Selama ini itu aja yang terjadi, SK aja. SK dibuatkan, nah SK SKPLT ya. Karena SK itu yang dimaksud dengan basic yang tadi itu bersifat individual, final dan mengikat. Tidak ada lagi aturan yang dapat ininya kecuali dia dicabut SK itu oleh pembuat SK-nya. Ke depan tidak perlu dibuatkan surat, tidak perlu dibuatkan SK, cukup dengan surat tugas kemudian atau surat PLT misalnya. Siap. Nah, ada jenis-jenis berapa surat itu. Karena itu kalau itu tidak bisa digugat kalau dia surat ini.
Kenapa banyak perangkat desa yang dibuat? Karena SK yang dibuat. Oh iya. SK yang dibuat. Kalau dibuatkan surat tugas, Ya, nggak bisa digugat. Di situ kata kuncinya administrasinya. Pada tanya, Ya, silakan, Kak. baik. Meski untuk tanah pecah yang dibahas tadi, banyak memang yang diadukan kepada pengadilan negeri. Apakah tidak ada proses dari pengadilan itu mengalihkan kembali kepada hak kewenangan pengadilan petun untuk melestarikan? Ada perma, tidak salah perma sudah diterbitkan itu oleh Mahkamah Agung soal ini, soal objek litisnya, objeknya terkait dengan keputusan, karena sertifikat itu adalah keputusan, kemudian subjeknya adalah pejabat setausaha negara, maka tempat mengajukan gugatannya adalah ke pengadilan TUN, bukan ke pengadilan negeri. Nah, kemudian ada asas hukum tadi itu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Makanya dia terima saja, dia periksa. Tapi jarang yang kemudian dikabulkan. Jarang ada yang pernah dikabulkan, begitu naik banding juga dikabulkan, begitu di Mahkamah Agung ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena bukan kewenangan pengadilan negeri. Tidak mungkin Mahkamah Agung kemudian membatalkan apa yang sudah dia buat. Karena yang namanya peraturan Mahkamah Agung ini kan peraturan yang bersifat mengatur ini. Mengaturnya bukan hanya ke dalam internal Mahkamah Agung, tapi juga keluar Mahkamah Agung. Pada pengacara, kepada para pihak. Itu juga diatur. Makanya dia disebut dengan regeling kemudian. Karena peraturan Mahkamah Agung. Beda dia kalau bentuknya surat edaran, SEMA. Kalau SEMA bersifat di internal Mahkamah Agung, di internal pengadilan. Tapi karena ini sifatnya adalah peraturan Mahkamah Agung, berlaku untuk semua. Karena dia melaksanakan perintah dari Undang-Undang TUN kemudian. Undang-Undang 30 juga menjelaskan soal itu. Gitu. Memang masih banyak yang mengajukan, saya tidak paham. Apakah dia tidak paham atau dia tidak mengerti soal perma itu atau kepemahamannya hanya sekedar kemudian mencari terobosan hukum. Padahal hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang keluar dari hukumnya. Karena dia punya ini ya, di hakim itu ius curia nocet. Hakim itu dianggap tahu soal hukum. Tidak perlu diajarkan. Pertanyaan kedua, Pak Dosen. Ya, silakan, Manu. Apabila masalah saksi ahli ini, kalau seandainya tergugat atau penggugat tidak bisa menghadirkan saksi ahli, apakah bisa diminta negara untuk menghadirkan saksi ahli itu? Bisa. Karena kalau saksi ahli ini kan orang-orang besar, memang orang-orang yang berbobot gitu kan. Ya, Nah, untuk menghadirkan mereka ini. Sepanjang hakim tidak tahu ya, karena itu diberikan kewenangan ke masing-masing para pihak. Kalau memangnya hakim kemudian butuh petunjuk soal ini, dia tidak manggil saksi ahli, dia boleh memanggil pejabat TUN. Pejabat TUN dalam artian pejabat di atasnya kemudian, atau pejabat yang melaksanakan ini. Misalnya yang digugat SK Bupati kan, misalnya ini SK Bupati. Tapi objeknya itu adalah soal pertambangan, misalnya di dinas pertambangan. Nah, hakim bisa memanggil kepala dinas pertambangan ke depan persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait dengan proses terbitnya SK tersebut. Bagaimana prosedurnya? Itu yang mau ini oleh hakim. Bagaimana prosedur pembentukan terbitnya SK tersebut? Misalnya SK soal izin galian C misalnya. Nah, itu kan dari dinas, dari desa, dinas. Nah, itu yang bisa dipanggil oleh hakim. Nah, perintah hakim untuk dia datang ke pengadilan itu adalah bersifat memaksa kemudian. Nah, tidak boleh ditolak. Kalau ditolak dianggap menghalang-halangi perkara. Kalau dulu hakim TUN tidak bisa memanggil, kalau sekarang punya kekuatan hukum untuk memanggil. Berdasarkan Undang-Undang 30. Siap. Satu lagi Pak Dosen. Nah, punya banyak dan apa-apa.
ini terkait dengan sertifikat itu tadi, karena ada batas waktu 90 hari ya? Ya, 90 hari. Tidak diterbitkan, ya. Kan kemudian ada warga masyarakat yang sudah lebih dari 90 hari, bahkan bertahun-tahun baru sadar bahwa tanah itu sudah disertifikatkan, tetapi di tanah yang sudah disertifikatkan itu ada bagian warisan di situ, sehingga baru kemudian dia menggugat, dan oleh hakim kan tentu dia akan menerima saja. Nah, bagaimana itu Pak Dekan? Misalnya ada dua misalnya nih, ada satu soal waris ya, atau kemudian soal jual beli yang pihak penjualnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli terhadap objek tanah misalnya, tapi tanah itu sudah bersertifikat. Makanya kemudian ada kompetensi, ada kewenangan masing-masing. Kemudian kalau terkait dengan waris, kalau waris kan tidak ada daluarsanya ini. Dia mau sampai 90 tahun tetap bisa digugat waris ini. Karena dia tidak punya daluarsa. Karena orang tidak boleh terhalang hak kewarisannya. Itu yang pertama. Artinya Pak dosen, batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang yaitu 90 itu batal ya? Itu kan batas untuk mengajukan pembatalan terhadap sengketa tun. Iya. Nah, jadi saya jelasin begini. Jadi kalau perkaranya waris, tentu bukan diuji di pengadilan tun, diuji di pengadilan agama kan? Iya. Nah, di pengadilan agama dulu diuji. Apakah dia betul-betul objek yang tadi soal tanah yang sudah bersertifikat itu belum dibagi waris, maka diujilah di pengadilan agama. Kalau kemudian pengadilan agama menyatakan objek itu adalah objek waris yang belum dibagi waris, maka harus dibagi waris. Nah, bagi waris. Nah, bagi waris kemudian baru dilakukan pembatalan di pengadilan tun berdasarkan hasil keputusan peradilan agama terkait dengan sertifikatnya. Nah. Satu lagi Pak dosen. Ya. Ini baru kemarin yang putuskan di desa karena masing-masing pihak tidak mau berdamai, kan ada warisan tanah begitu, tetapi entah bagaimana orang tua mereka dulu melakukan perdamaian, sehingga diisi perdamaian itu nanti kamu berikan saudara kamu berikan saudara kamu. Nah, setelah itu dia tidak memberikan saudara-saudaranya. Nah, sekarang ini dia menggugat. Nah, alasan yang sudah diberikan ini, saya sudah ada surat perdamaian, untuk apa saya berikan lagi? Nah, itu gimana Pak dosen? Sepanjang perdamaian itu dilakukan di luar persidangan, dia masih dapat digugat. Makanya Pak Kades, kalau besok ada orang berdamai di kantor desa, usahakan hasil perdamaiannya itu dibawa ke persidangan untuk dimintakan penetapan. Dimintakan penetapan ke pengadilan. Kalau dia soal waris, dimintakan soal penetapannya ke pengadilan agama. Kalau dia soal jual beli atau ini, ke pengadilan negeri. Ajukan permohonan penetapan soal perdamaian itu. Kalau perdamaian kan tidak ada sengketa, cuma mengajukan permohonan. Lewat prosedur permohonan, nanti dibuatkanlah penetapan kemudian. Di pengadilan ya? Di pengadilan, agar dia tidak bisa digugat lagi. Sebenarnya di sanalah fungsi Balai Mediasi Desa itu dia kalah di dalam undang-undangnya. Apa di dalam perdanya? Di perda itu ada di perda Balai Mediasi Perda Provinsi itu menjelaskan soal itu. Berarti setiap perdamaian yang dilakukan di luar itu masih bisa dilakukan upaya ya? Masih bisa dilakukan upaya, karena ada istilahnya itu namanya akte dading. Akte dading itu hanya bisa dibuat oleh sebuah penetapan pengadilan. Yang namanya akte dading tidak bisa digugat lagi. Sedikit Pak dosen. Itu. Sedikit Pak dosen. Ya, silakan Pak. Untuk legalitas perdamaian yang kita ajukan ke pengadilan itu, apakah prosesnya dimediasi kembali di pengadilan atau langsung hanya
Ngajukan permohonan untuk penetapan hasil mediasi itu. Jadi kalau sudah penetapan kan tidak ada. Yang namanya penetapan kan tidak ada sengketa kalau permohonan. Jadi ada dua model ya. Kalau permohonan itu namanya berperkara secara sukarela, tidak ada sengketa. Tapi kalau gugatan itu ada sengketa. Itu kata kuncinya intinya. Berarti tidak perlu dimediasi dari pengadilan itu? Nggak perlu dimediasi. Tinggal minta penetapan. Pemerintah desa kah yang memohon ataukah yang bersangkutan, Pak dosen? Yang bersangkutan, para pihak ini. Oke. Dibantu oleh kalau ada balai mediasi, dibantu oleh balai mediasi itu seharusnya. Membuat surat permohonannya. Iya, untuk permohonan ke pengadilan negeri gitu. Penetapan di pengadilan negeri atau pengadilan agama kalau dia waris. Oke, siap. Terima kasih Pak dosen. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Yang belum dipahamin, silahkan. Ada yang mau ditanya? Pak Sarwin, mana yang ditanya? Yang mana, Pak? Ada ditanya? Satu lagi Pak dosen. Ya. Satu. Silakan. Kalau kita di desa itu kan tidak boleh membuat keputusan Pak dosen ya. Nggak boleh. Nggak boleh, makanya berarti surat apa namanya, pernyataan perjanjian. Kalau keputusan itu kan pengadilan yang itu Pak dosen. Bukan keputusan pengadilan. Kalau keputusan kan bisa buat SK. Ya. Buat SK bisa kepala desa. SK yang terkait dengan maksud saya ini Pak dosen, soal, ketika menyelesaikan atau memediasi suatu perkara, memutuskan masalah masuknya Pak Kades itu. Bukan masalah. Kesepakatan itu isinya. Surat pernyataan. Kesepakatan ya. Surat pernyataan kesepakatan. Surat pernyataan. Itu sering Pak Kades ini Pak dosen keputusan aja katanya. Kan enggak ada kemudian. Kalau dulu memang sebelum desa, undang-undang desa sebelum desa diseragamkan itu, sebelum pengadilan negeri dia masih dalam bentuk pengadilan adat, keputusan desa, ada namanya keputusan desa ya, itu punya kekuatan hukum. Keputusan desa, istilahnya itu, keputusan desa masih disebut dengan pengadilan adat atau pengadilan rangrat, tidak salah. Itu asal muasal pengadilan negeri. Nah itu desa itu dianggap sebagai kepala adat. Jadi soal jual beli, soal apa itu harus di hadapan kepala desa. Makanya jurisprudensi itu berbunyi. Jadi sahnya jual beli itu di hadapan kepala adat atau kepala desa. Nah, itu kalau mau dulu. Tapi sejak desa diseragamkan tahun 74, nah itu yang kemudian kedudukan desa tidak lagi memiliki sebuah keputusan untuk membuat keputusan perdamaian. Gitu. Semoga ke depan kan kembali lagi soal pemerintahan adat. Akan ada dua pemerintahan, ada pemerintahan adat, ada pemerintahan administrasi yang dipegang oleh kepala desa. Kalau pemerintahan adat itu hanya bertugas soal penyelesaian masalah kemudian. Makanya di situ kan ada penghulu, ada kepala adatnya, ada lang-langnya di dalam penyelesaian adat itu dulu. Nah, itu yang dimaksud dari nilai-nilai Pancasila kemudian. Di soal mediasi, makanya di dalam hukum itu ada namanya asas premedium, Pak dosen. Ultimum remedium dan premium remedium. Halo? Pengadilan itu adalah langkah terakhir sebelum selesai di bawah. Jadi premium remedium asasnya itu. Itu yang berlaku di hukum pidana, hukum perdata, itu semua soal mediasi di bawah. Nah, premium remedium istilahnya. Jadi ketika kesepakatan para pihak itu harus dianggap hukum tertinggi kemudian. Jadi kesepakatan para pihak itu adalah hukum tertinggi ketika dia memilih. Jadi pengadilan itu adalah jalur terakhir. Kalau sekarang enggak, pengadilan semua mau diarahkan ke pengadilan. Waduh, bahaya. Cara kita bernegara kemudian orang dikit-dikit dilaporkan. Iya. Pengadilan. Berarti termasuk musyawarah itu kesepakatan para pihak itu pada kesepakatan para pihak itu hukum tertinggi. Yap. Jadi kesepakatan para pihak ini adalah hukum tertinggi. Jadi ketika makanya
pengadilan menjadi tempat legislasi dari melegalkan dari kesepakatan itu kemudian di akhir puncak dia kan. Nah, itu pentingnya kemudian dibuatkan penetapan agar menjadi akte dading istilahnya. Akte dading, akte perdamaiannya itu supaya sah dan ke depan tidak ada lagi orang yang menggugat. Jadi kalau dia gugat sudah dilihat akte dadingnya ya sudah. Hakim sudah lihat akte dading, enggak berani dia akan menyidangkan perkara itu. Gitu. Di sana kekuatan akte dading. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak dosen. Ya. Masih banyaknya carut marut di masyarakat terkait dengan hak warisan. Ini kan biasanya orang-orang tua kita dulu tidak serta tidak secara tertulis dia membagi waris kepada anak-anaknya, tetapi secara tunjuk. Nah, kamu sekian. Nah, sekarang ini yang menjadi permasalahan hanya kan itu yang menyebabkan banyak terjadinya tuntutan atau gugatan. Bisakah kita membuat satu surat kesepakatan atau perdamaian itu yang kita kuatkan ke pengadilan, tidak harus kita buat surat bagi waris dan lain sebagainya, hibah kayak Jangan, itu kan namanya berbagi soloh. Kesepakatan itu kan bagi soloh namanya, bukan bagi waris. Ya. Nah, kalau bagi waris itu kan harus dihitung dengan cara faraid. Nah, faraid itu hanya bisa ditentukan oleh hakim yang paham soal hukum Islam kemudian. Nah, kecuali makanya kalau kemudian karena adat ini beriringan perjalanannya dengan agama, makanya dia sering disebut dengan asas contrario itu. Kalau adat itu ada, maka dia pasti akan bersamaan dengan ininya, makanya sering disebut dengan bagi soloh itu. Tapi kalau mau bicara faraid itu cuma ada di pengadilan. Makanya disebutlah kesepakatan, kemudian kesepakatannya ini mungkin perdamaian bentuknya atau pembagian secara soloh. Secara soloh ya. Asas contrario ya. Asas contrario. Itu perbedaannya dengan ke pengadilan. Kalau pengadilan ya dia bagi secara faraid. Bukan berbagi secara soloh. Tapi kalau di luar pengadilan dia membaginya secara soloh, kemudian dibuatkan penetapan supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Itu yang harus dibedakan soal pembagian soloh dengan pembagian faraid. Kalau pembagian soloh kan bisa jadi ada yang banyakan, ada yang sedikitan, atau bisa jadi perempuan dan laki-laki sama dapatnya. Itu pembagian soloh. Tapi kalau orang tua yang membagi, kemudian orang tua yang membagi pada saat dia masih hidup itu bukan bagi waris, itu hibah. Tapi begitu orang tua meninggal, pewaris meninggal, maka baru dia dikatakan warisan. Tapi kalau kemudian pembagiannya tidak seimbang, kemudian ada yang keberatan, itu ya bisa kemudian mengajukan gugatan. Di situ ininya kuncinya, kata kuncinya di situ sebetulnya. Jadi kalau dia dibagi misalnya laki-laki sama dapatnya dengan perempuan oleh orang tuanya, kemudian sudah dibagi, dihibahkan, sudah dihibahkan, kemudian penerima hibah ini harus segera membalik nama. Jangan membiarkan sebetulnya tanah itu tidak menjadi namanya dia, karena dia diberikan hibah posisinya. Itu. Cuma hibah orang tua kepada anak masih bisa dicabut, tapi hibah orang tua kepada orang lain tidak bisa dicabut. Nanti hukum Islam itu banyak hukum waris. Sudah hukum waris ya? Sudah. Memang prakteknya itu nanti. Sudah tidak ada, saya absen aja ya. Ya, Pak dosen. Ketemu minggu depan. Jangan lupa membuat surat kuasa itu disiapkan. Jadi putusannya ada di LMS, saya simpan.
Kan belum dibagi Pak kelompoknya. Nanti saya bagi. Agak malaman saya kirimin nama-nama kelompoknya. Uang juga Pak. Oh, secara kelompok, Pak. Ya, secara kelompok ini. Karena nanti masuk di dalam berkas. Siap, siap. No, Pak Kades Rumbu baru deket aran bagi Solo hendah no. Di hukum Islam di Pasebada aran bagi Solo. Yuk kita ke kampus. Alfi Jaraki Albarani. Mana Pak Bagi. Janji? Saya absen dulu, saya absen. Pak Alfi Bagi mana? solong bang tahun rombuk tuh bagi solong. Pak Alfi mana Pak Alfi?